Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 4 akan mempresentasikan tugas PJOK mengenai pengenalan kesehatan seksual. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Talita Naila Nindya. Perkenalkan, nama saya Arismaula Karisa. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Sugiyarti. Perkenalkan, nama saya Lutfika Sucivi Nasti. Di sini, penyakit yang akan kami bahas adalah herpes. Apa itu herpes? Herpes adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka lepuh atau luka terbuka yang berair. Herpes simplex virus atau HSV dan varicella zoster virus atau FZ adalah jenis virus herpes yang umumnya menyerang manusia. Virus herpes dapat menyerang siapa saja. Adanya riwayat kontak dengan penderita infeksi virus ini dan daya tahan tubuh yang sedang lemah adalah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi virus herpes. Ada beberapa jenis virus yang menyebabkan penyakit herpes. Yang pertama yaitu herpes simplex atau HSV tipe 1 menyebabkan herpes oral, yaitu munculnya luka serta lentingan di wajah dan sekitar mulut. Yang kedua, herpes simplex tipe 2 menyebabkan herpes genital, munculnya luka serta lentingan di sekitar kelamin dan dubur. Lalu selanjutnya, yang ketiga, varicella zoster menyebabkan herpes zoster atau cacar api. Herpes ini dapat dialami oleh seseorang yang telah terkena cacar air. Selanjutnya, Epstein-Barr virus atau EBV menyerang limfosit T yang dapat mengakibatkan daya tahan tubuh lemah serta gangguan kelenjar. Lalu yang kelima, cytomegalovirus atau CMV atau juga bisa disebut HHV5 menimbulkan gejala ringan dan dapat membaik dengan sendirinya. Yang keenam, herpes virus 6 atau biasa disebut HHV6 belum lama ditemukan di sel darah, ditandai dengan munculnya demam dan ruam pada kulit bayi. Kemudian herpes virus 7 atau HHV7, cirinya hampir sama dengan HHV6. Selanjutnya, herpes virus 8 atau HV8 belum lama ditemukan dalam kopisi sarkoma. Kopisi sarkoma ialah jenis kanker langka yang ditemukan pada pasien dengan riwayat AIDS. Penularan penyakit herpes dapat ditularkan dengan menggunakan alat yang terkontaminasi herpes genital, sentuhan bibir dan air liur, dan melakukan hubungan seksual atau penetrasi seks dengan pasangan yang mengidap penyakit herpes genital. Sedangkan gejala yang ditimbulkan oleh penyakit herpes adalah luka yang terbuka dan terlihat merah tanpa disertai rasa nyeri atau gatal, sensasi rasa nyeri, gatal atau nyeri di sekitar daerah genital, luka melepuh yang kemudian pecah di sekitar genital, rasa nyeri saat membuang air kecil, nyeri punggung bawah, demam, kehilangan nafsu makan, bahkan kelelahan. Dampak yang diakibatkan oleh herpes yaitu yang pertama, infeksi menular seksual. Pengidap herpes genital dengan luka terbuka berisiko lebih tinggi untuk menyebarkan atau tertular penyakit seksual lainnya, terutama jika berhubungan intim tanpa pengaman. Penularan paling parah yaitu terjadinya komplikasi berupa HIV atau AIDS. Yang kedua, peradangan atau inflamasi. Dalam beberapa kasus, herpes genital dapat menyebabkan inflamasi atau peradangan pada saluran kemih. Yang ketiga, masalah kehamilan. Pada masa kehamilan, virus herpes simplex yang menjadi penyebab herpes genital dapat menimbulkan masalah kehamilan. Virus ini dapat ditularkan kepada bayi saat melahirkan. Apabila infeksi HSV terjadi sebelum kehamilan, kemungkinan penularan pada sang bayi sangatlah kecil. Dan yang terakhir, infeksi pada bayi dalam proses persalinan. Bayi yang terinfeksi HSV ketika proses persalinan, infeksi yang terjadi dapat sangat berbahaya, bahkan mematikan. Kondisi ini dikenal sebagai neonatal herpes. Herpes yang terjadi pada saat melahirkan ini bisa berdampak buruk pada organ seperti mata, mulut, dan kulit. Di samping itu, otak dan sistem saraf lainnya juga dapat terkena dampak dari infeksi ini. Yang terakhir ada pengobatan. Metode pengobatan herpes genital adalah dengan pemberian obat antivirus seperti aciclovir, valaciclovir, dan famciclovir. Selain itu, obat yang memiliki efek antivirus seperti methylphenol juga bisa digunakan dalam pengobatan herpes genital. Sedangkan untuk mengatasi rasa tidak nyaman seperti gatal dan nyeri akibat herpes kelamin, pemerintah dapat melakukan sejumlah upaya berikut.
Yang pertama, membersihkan area luka dengan air biasa. Kemudian, mengompres luka dengan es batu yang dibalut handuk atau kain. Selanjutnya, menggunakan pakaian yang longgar untuk mengurangi sakit pada area kulit yang mengalami luka lumpuh. Dan yang terakhir, mengonsumsi obat pereda nyeri jika diperlukan. Penanganan herpes genital pada ibu hamil. Ibu hamil yang terinfeksi herpes perlu mencegah penularan infeksi ini pada janinnya. Oleh karena itu, konsumsi obat antivirus perlu dilakukan di bulan terakhir kehamilan menjelang persalinan. Dokter kandungan juga akan menyarankan persalinan melalui operasi sesar. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.